semua karyawan, nggak semua karyawan sih, reporter gitu yang pekerja-pekerja di kantorku, teman-temanku disuruh rapid test. Jadi kita saling share tempat-tempat mana yang bisa rapid test. Kayak misal kemarin Kemenkominfo mengadakan rapid test. Nah, ini ada infonya, terus kita disuruh daftar. Ada misal pihak partai Golkar gitu mengadakan rapid test untuk media-media. Nah, kita berbagi info itu dan semuanya rapid test. Reporter. Aku juga kemarin di rapid test, alhamdulillah negatif. Diapain aja sih pas rapid test sih? Halo pemirsa The Dream Project, udah berapa lama nih kamu WFH? Atau udah berapa lama stay at home nih di rumah? Nah pasti nih selama stay at home kalian mesti sering dengar-dengar berita dari TV ataupun dari radio ataupun mungkin berita online nih. Nah itu kan pasti ada pekerja media ya di belakangnya. Nah kadang pernah kepo nggak sih pekerja media itu mereka waktu pandemi gini tuh kegiatannya apa aja sih? Terus yang dirasain mereka itu gimana? Nah, buat kamu yang lagi kepo nih, Mario udah terhubung sama Ayu Puji Lestari, panggilan akrabnya Minyo ya. Dia salah satu pekerja media di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta. Oke, langsung kita sapa aja ya. Halo Minyo. Halo Mario dan Halo. teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kamu di sana kabarnya gimana Nyo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat Mar. Iya. Hari ini lagi nggak kerja berarti? Lagi nggak ke kantor. Oh, lagi WF. nggak ke kantor. Oke. Ini aku di kos. Di kosan. Di kos. Iya. Itu kamu di media itu sebagai apa sih Minyo kerjaannya? Aku reporter di divisi News Current Affair. Jadi aku masuk ke dalam program yang tayangnya itu 1 minggu sekali. Gitu. Ya, tapi aku reporter di program itu. Nah, Nyo, selama pandemi ini nih, Nyo, ada perbedaan nggak sih sistem kerjanya? Kan kalau di media kan, ya setahu aku ya, kayaknya itu nggak ada libur gitu kan, tetap masuk, tetap ada kegiatan gitu. Nah itu gimana sih cara kerja di media ketika masa pandemi corona ini? Oh, kalau misalnya karena aku di bagian current affair dan ini tayangnya cuma seminggu sekali, aku kerjanya itu ada WFH-nya Mar kalau aku. Jadi kalau aku sendiri kadang tuh ke kantor itu 2 atau 3 hari berangkat. Cuma kalau misalnya dibuletin reporter-reporter yang harus terjun ke lapangan, iya emang benar mereka tetap mereka tetap terjun ke lapangan, tetap berangkat gitu. Cuma kalau dari kantor sih ini ya tetap ngasih kebijakan-kebijakan buat reporter-reporternya gitu yang harus turun ke lapangan gimana, yang WFH harus gimana gitu. Walaupun WFH juga harus tetap kerja, tetap disuruh kerja. Iya. Tapi ini nggak sih kayak kita ngerjain apa? Seminggu berapa kali ke kantor gitu misal? Oh, kalau aku pribadi ya, kalau aku sendiri ini tergantung keperluanku. Misal mau ngerjain editing gitu atau mempersiapkan liputan gitu, kadang aku dalam 3 hari gitu aku harus ke kantor kayak gitu. Misal mempersiapkan editing, ya kita kan harus ke kantor ya, nggak bisa dari rumah karena file-filenya, karena alatnya, laptopnya, komputernya maksud aku itu kan di kantor, jadinya semua harus dipersiapin, harus ke kantor. Nah gitu kadang aku ya 2-3 hari sebelumnya aku harus mempersiapkan itu, jadi aku harus ke kantor. Nggak tentu sih harinya apa, tergantung editingnya. Misal aku dapat jadwal editing mulai Jumat, nah seenggaknya hari Rabu dan Kamis aku tuh mempersiapkan gitu ke kantor, jadi harus ke kantor. Tapi kalau sebelum ada pandemi corona ini kan kita tetap setiap hari ke kantor. Nah ya
ya gitulah bedanya gitu aja. Cuma kalau misalnya naskahan, transkrip, semua pekerjaan yang bisa di rumah, di kos gitu, dari atasan-atasan sudah memberikan arahan kayak udah kalau misalnya ngerjainnya bisa di kos aja, nggak perlu ke kantor. Kalau bisa meminimalisir untuk keluar-keluar gitu. Nah, terus itu kan kamu kan program news kan? Itu misalkan ya kayak kamu perlu data atau komunikasi sama narsum atau mungkin sama tim risetmu itu gimana sih caranya selama pandemi? Kalau riset kan dilakukan kita sendiri. Karena sebenarnya waktu liputan kita ini cukup panjang. Jadi karena tayang seminggu sekali dan biasanya dalam mau liputan ini kita punya waktu untuk riset sendiri, kita kan risetnya sendiri. Nah, untuk komunikasi sama misal produser gitu atau tim-tim yang lainnya, kita tetap by WhatsApp ya, kita komunikasiin lewat ini. Cuma kalau untuk narasumber, kalau misalnya kita mau melakukan wawancara dari, kalau dari produser mengarahkan kalau bisa via Skype aja, jangan ketemu, maksudnya jangan keluar gitu. Jadi selama ini liputannya via Skype, wawancara dengan narsumnya. Untuk gambar-gambar, data-data, stock shoot kan kami di library udah ada. Nah, tinggal narik beberapa gambar yang kita butuhkan aja kayak gitu. Jadi nggak begitu, maksudnya tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik, cuma kita tetap harus antisipasi, harus apa sih? Intinya harus ya kalau bisa jangan keluar lagi gitu. Dari atasan juga udah ngasih tahu, ngasih arahannya kayak gitu. Alhamdulillahnya, maksudnya narasumber yang kita mauin, hubungin, kita mau wawancara, ya koordinatif gitu loh. Jadi bisa Skype, bisa ini apa namanya, bisa lewat media apapun gitu loh, tanpa di apa ya, istilahnya nggak kesusahan gitu loh. Mereka pun mau via Skype gitu. Oke. Berarti pakai teleconference juga ya, sama kayak kita sekarang ya. Ini betul. Juga kalau The Dream Project kalau misalkan nggak ada kendala sih, kita biasanya wawancaranya langsung sih, nggak bakal lewat ini juga. Iya, tapi kalau misalnya yang tadi aku ceritain via Skype, gimana aku komunikasi dengan atasan atau gimana aku komunikasi dengan narasumber kayak gitu, ini di bagiannya aku ya, di bagian programnya aku. Kalau misalnya di teman-teman yang buletin, yang program-program harian, itu nanti ada mereka ya ada yang Skype, ada yang bisa narasumber ke kantor gitu. Cuma kalau misalnya di kantornya aku kan juga tetap ini ya apa, cukup ketat banget gitu loh, Mar. Ketat dalam hal apa nih? Ini apa namanya? Walaupun ada orang keluar gitu, orang luar masuk ke kantor cukup ketat, ada pemeriksaan suhu, terus kita disemprot kayak gitu-gitu, tetap ada kayak gituannya. Jadi dari kantor juga. Perusahaan kamu itu kayak punya SOP ya, istilah SOP kebersihan di kantor sendiri ya? Iya dong. Jadi ya. Dan uniknya di kantornya aku ini punya, jadi karyawan-karyawannya disuruh ngisi apa ya, kayak bisa dibilang diary lah ya, catatan gitu. Jadi kayak riwayat kita setiap hari tuh ketemu sama siapa aja, ngapain aja. Nah, setiap hari kita suruh ngisi form link gitu, riwayat perjalanannya kita atau riwayat kita ketemu siapa aja, dan itu harus setiap hari, baik itu kita di rumah WFH atau ke kantor kayak gitu. Nah itu teman-teman di kantor semuanya nih, ya mungkin teman terdekat lah, itu sehat semua atau mungkin ada yang ODP, PDP atau ada yang bahkan ada yang positif? Oh enggak, alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah sehat. Walaupun teman-temanku ada loh, dia orang Bogor. Kan otomatis kalau ke kantor biasanya naik kereta, dari dulu naik kereta. Sekarang pun lagi kondisi kayak gini, temanku itu naik kereta juga, cuma ada beberapa saat dia harus naik motor. Kasihan, Bogor Jakarta kan 2 jam, Mar, kurang lebih. Iya. Ya gitu sih. Ada beberapa, maksudnya perbedaan, dan kadang aku juga kasihan, ya Allah, ini dia harus
naik kereta harus ketemu orang banyak, nggak tahu orang yang ditemuin dari mana aja. Walaupun di kereta pun ada pembatasan ya, maksudnya ada pembatasan berapa orang duduknya di mana gitu-gitu kan udah ada aturannya. Cuma kasihan aja, maksudnya aku pun sebagai teman, dia harus tetap kerja, harus tetap ke kantor kayak gitu. Tapi keren sih, maksudnya aku salut sama teman-teman yang kayak gitu. Maksudnya masih semangat gitu loh untuk kerja di tengah suasana kayak gini kan kita juga deg-degan ya. Siapa tahu kenapa-napa, tapi alhamdulillahnya sehat semuanya. Baik teman-temanku dan aku sendiri. Semoga kamu juga sehat semuanya, Mar. Amin. Ya. Emang ini sih kayak media itu dilema nggak sih? Maksudnya kalau nggak ada media juga ya kita dapat informasi dari mana juga kan emang kita dapat dari media. Kalau teman-teman media, ya semoga teman-teman media juga harus bisa jaga diri juga biar informasi pun tetap lancar dan kesehatan teman-teman juga tetap ya nggak ada kendala apa-apa lah gitu. Iya, amin. Doain juga ya, Mar ya. Semoga sehat selalu. Tapi hitungannya perusahaanmu udah bagus sih, maksudnya punya SOP khusus sih. Iya, ketat dan kan di kantor tuh kita sesama karyawan kayak gitu sering ini sih, maksudnya sering mengingatkan pakai masker di kantor tetap harus dipakai gitu. Kecuali kalau lagi makan ya makan dilepas aja. Terus hand sanitizer gitu, dan di kantornya aku buat teman-teman yang liputan, buat reporter-reporter yang liputan itu dari kantorku menyediakan gitu Mar, kayak hand sanitizer, vitamin, masker, bahkan dibagiin masker. Jadi itu seminggu sekali hari Senin kita mesti suruh ngambil masker gitu. Oh, dapat berarti? Dapat masker. Cuma kalau misalnya yang harus liputan ke luar, ke lapangan, itu biasanya dapat vitamin juga, dapat hand sanitizer juga gitu. Oh, berarti dan untuk kayak kebersihan. Berarti punya apa? Selama di kantor itu kalian dapat, maksudnya istilahnya fasilitas khusus lah ya selama pandemi ini kayak masker terus hand sanitizer gitu. Vitamin kalau yang keluar liputan dan dari kebersihan alat-alatnya juga ini Mar. Jadi kalau misalnya kita mau ke kalau misalnya di kantorku namanya warehouse, itu buat nyimpen alat-alat liputan. Nah, alat-alat liputan setelah dipakai ternyata juga dibersihin juga, ada orang yang ngebersihin juga. Habis dipakai sama campers gitu, dibersihin baru disimpan lagi, terus besoknya bisa diambil lagi kayak gitu-gitu. Jadi cukup ketat sih kalau di kantornya aku tuh buat kebersihan ini. Dan beberapa atasan juga sering setiap hari ngirimin kebijakan apa sih yang dikeluarin. Misal kayak kemarin udah ada arahan buat bulan Ramadan dan Idul Fitri, karyawannya tetap boleh cuti, tetap boleh ambil cuti. Cuma kalau mudik itu nggak boleh. Oh iya. Berarti boleh cuti tapi sih tetap di Jakarta gitu. Iyalah, stay untuk di sini. Ya, kebijakan kayak gitu sering sih di-share sama atasan-atasan, dan yang paling harus dipatuhi sama karyawan-karyawannya yaitu yang kalau bisa wajib banget mengisi yang dari itu loh, riwayat perjalanannya kita ke kantor, ketemu sama siapa, itu disebutin namanya. Kalau misalnya aku ketemu kamu ya Mar gitu, aku harus nyebutin nama kamu, Mario gitu. Biar ngedetect kita. Begitulah. Selama WFH ini kan kamu kan kebagian ya istilahnya sebagai pekerja media dapat jatah WFH, itu malah tambah sulit atau malah tambah enak sih WFH? Ada sulitnya, ada enaknya. Ada enaknya, kalau enaknya kan kita bisa ya intinya ngatur kita sendiri gimana jadwalnya juga ya pokoknya lebih fleksibel. Enaknya kita ya di rumah sendiri, di kos sendirian gitu. Kadang kan kalau misalnya ada saatnya kita butuh ketenangan, kalau misalnya
di kantor kan nggak enak sama teman-teman gitu. Cuma kalau misalnya di rumah ya alhamdulillahnya ada enaknya kayak gitu, lebih lebih sendirian gitu sih, lebih lebih fokus. Tapi kalau nggak enaknya adalah kangen, kangen sama teman-teman di kantor. Uh, Kadang kalau misalnya di kantor kerja bareng gitu, atau kan ada bercanda-bercandanya, ada makan barengnya, ada beli jajan barengnya. Cuma kalau WFH gini tuh kayak ya ampun sepi, bosen gitu-gitu terus gitu, dan pengen ngobrol sama orang kayak gitu sih Mar. Enak gak enak, cuma ya ini kan demi demi kebaikan bersama. Wih. tapi ini nggak sih apa? Misalkan kamu istilahnya di WFH itu dapat fasilitas khusus untuk WFH nggak sih dari kantor, misalkan laptop atau mungkin apa kuota atau apa gitu? Oh, kalau kalau laptop kan setiap karyawan punya laptop masing-masing. Maksudnya dikasih Oh, sama kantor dari awal tuh udah dikasih sama kantor laptop. oh dari Ya. awal berarti. Jadi bukan 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 Oh, karena WFH kita iya, bukan karena WFH kita dikasih laptop, enggak. Kalau laptop udah dikasih dari awal kita menjadi karyawan, dikasih jatah laptop. Nah, kalau misalnya internet sih enggak ya. Enggak, Mar. oh Enggak iya kasih iya. kuota kayak gitu. Oh iya. Karena Atau WFH-nya kan cuma beberapa hari. Maksudnya kita tetap masih ada kalanya kita ke kantor untuk mengerjakan sesuatunya itu. oh iya iya. Atau mungkin mau disuarakan agar dapat kuota? Cukup, cukup, Cukup ya, cukup cukup. nggak Oke. apa ya? Cukup nggak potong gaji aja. Oke, oke, siap. Karena Oh ada iya ya. beberapa, karena ada beberapa perusahaan, ada beberapa perusahaan gitu yang di luar sana itu ya mengalami kesulitan ekonomi dan lainnya ya. Cuma kalau kalau aku sebagai karyawan ya mesti berharapnya semoga biasa aja, nggak perlu dipotong, nggak perlu Iya, apa iya ya. gitu. Cuma ya Mar, sulitnya kalau di sini di Jakarta kan PSBB ya, lagi PSBB. Nah, ini tuh kan Grab Bike atau Gojek kayak gitu-gitulah yang roda 2 kan juga dibatasi. Nah, aku kan akses ke kantor agak susah ya kalau nggak pakai Gojek atau Grab kayak gitu kan cukup mahal, harus naik GrabCar atau GoCar kayak gitu-gitulah, pokoknya yang ojek-ojek online yang car kayak gitu sih. Lebih disusahnya untuk lebih ke akses ke kantornya aja. Sebenarnya ada angkot, cuma harus harus jalan keluar dulu jalan raya gitu. Cuma kan diangkot ya, ketemu orang lagi, rame-rame lagi, gitu sih. Nah, terus nih kamu ada ini nggak sih, suka duka nggak sih ketika kamu harus WFH? Mungkin apa kesulitannya atau mungkin lebih ke kesulitannya sih apa sih ketika kamu WFH itu? Kesulitan dalam apa? Ya dalam kerja nih, misalkan selama ini, wah enak nih bisa dapat narsum ke lapangan langsung, bisa ngobrol, bisa lebih enak, atau mungkin kayak kalau lewat Skype nggak leluasa, atau mungkin kamu apa sinyal susah kah atau apa kah gitu. Iya sih, lebih ke itu. Nah, kesusahannya ya itu kalau misalnya komunikasi sama narsum, sinyal susah kan, ya, ya resiko ya. Maksudnya karena koneksi internet masing-masing orang kan beda-beda, lebih ke itu sih. Cuma kalau untuk komunikasi, misal kita ke tim kayak gitu, entah aku ke produser, konsultasi apa kayak gitu, sebenarnya sama aja ya. Bisa lewat WhatsApp kayak gitu-gitu sih. Kesusahannya karena kita nggak ketemu langsung gitu loh. Kalau kita lagi konsultasi atau kita lagi ngobrol kayak gitu, ngomongin soal liputan kerjaan, misalnya aku konsultasi ke produser, kan kalau ketemu langsung lebih enak, ini dijelasinnya gimana, treatmentnya gimana. Tapi kalau misalnya lewat WhatsApp kan ya kadang harus kudu telepon dulu atau ngetik dulu kayak gitu-gitu kan, takutnya miskom kayak gitu. Kekurangannya lebih ke itu sih Mas, karena nggak, kalau aku sendiri lebih lebih apa ya, bisa dibilang lebih santai, lebih 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 bisa untuk lebih bisa untuk diakali lah gitu loh. Bisa ngakali, bisa ngakali lah gitu. Oh iya iya.
Terus kamu ada keresahan tersendiri nggak sih? Kamu kan tinggal di Jakarta nih, terus pas Mm-mm, katakanlah PSBB gitu. mm-mm. Dan ya benar sih ada WFH, tapi kan tetap harus ke kantor lah, harus ya jalan lah, ketemu orang lah. Ada yang kamu resahin nggak ketika pandemi ini? Ya itu tadi yang pertama aku akses ke kantor karena aku Heeh, biasanya pakai ojek online, pakai roda dua ya, heeh, dan aku harus naik Grabcar, harus heeh, naik Gokar kayak gitu. Sedangkan ya kita sebagai anak kos maunya yang hemat-hemat ya. Tapi heeh. sebenarnya ada sih dari kantor nyediain shuttle Oh, bisa heeh. dijemput sebenarnya. Cuma itu masih belum belum di ini sih, masih kita harus ngasih data dulu, sekarang masih belum dilakukan. Cuma shuttle biasanya di atas jam 11, nah sedangkan kita nggak mungkin sampai malam kan gitu, berarti mentok-mentoknya ya aku harus pakai aplikasi online itu, tapi naiknya yang car, nah itu lebih Heeh. mahal itu. Terus apa ya, kalau keresahannya aku pribadi sih, nah kebetulan daerah-daerah kosnya aku ini warung-warung udah pada tutup, Mar. Oh, heeh. Kayak tempat makan, warteg-warteg tuh udah Heeh. pada tutup, udah sepi, jalanan udah sepi gitu. Cuma ya ada beberapa yang rame, ada yang udah mulai tutup kayak gitu sih. Nggak, kalau misalnya aku ke kerjaan nggak begitu terganggu banget, Heeh, bisa heeh. diakali. Walaupun lebih enaknya tetap wawancara langsung atau ngambil stock shoot langsung gitu. Cuma kalau Heeh. misalnya ke itu sih nggak ada sih, nggak ada masalah, Nar, maksudnya masih masih bisa diakali dan ya insya Allah tetap baik-baik aja, nggak ada gimana-gimana. Dan bahkan editornya aku pun walaupun WFH juga ya, ngeditnya di rumah gitu, Hmm. itu kita juga bisa tetap kirim-kiriman filenya, misal nge-preview atau ini maunya gimana ngedit-ngeditnya, itu masih bisa dikomunikasiin lewat WhatsApp. Alhamdulillahnya bisa, komunikasinya Heeh. nggak terhambat lah gitu. Heeh. Terus ini nggak sih, Nuk? Aku kan pernah dengar juga nih di Mm-mm. Jakarta kalau nggak salah ojek online udah nggak bisa yang bike itu, bener nggak sih? Iya benar, iya. Aku nggak Oh, bisa, nggak bisa, nggak bisa ke kantor, nggak bisa naik ojek online dan oh, lain-lainnya itu itu. emang di aplikasinya udah hilang. Udah hilang, Oh, punyaku udah heeh. hilang. Udah dari Oh, Jumat heeh. kemarin, Mar. Udah dari Jumat kemarin, Heeh. eh, yang aplikasi yang motornya itu hilang. Hmm. Soalnya kan aku dengar-dengar nih di apa ya dari media online lah, dari Instagram gitu kan. Aku kira kan lah orang di HP ku masih ada kan. Ternyata mungkin di daerah sana aja Iya, ya. di Heeh. beberapa daerah. Di Oh, beberapa iya, iya. daerah masih diberlakukan. Cuma kalau di Jakarta ini udah nggak ada, Mar. Mereka cuma bisa GrabFood, GrabFood. pokoknya yang food-foodan gitu. Iya. Sorry ya, nyebut Nggak apa-apa, nyebut nggak apa. merek. Pokoknya Ah, yang bisa food-foodan hmm. sama apa sih, kirim-kirim barang ya kalau nggak salah. Oh iya. Pokoknya kalau untuk boncengan nggak bisa, Mar. Jadi aku harus Hmm. pakai kar-karnya itu. Dan itu lebih mahal. Bisa dibilang 4 kali lipatnya kali. Oh iya, iya. Jadi ini ya, ya, ya ada plus minusnya kali ya. Iya, ada plus minusnya. Hmm. Tetap semuanya ada plus minus, Mar. Kamu ada ini nggak sih cerita nih nasib sesama pekerja media di sana? Mungkin kamu Mm-mm. ngerti, oh pasti kan punya teman di media lain kah, atau punya teman di divisi lain yang mungkin sampai nggak bisa WFH, atau mungkin yang harus terjun ke lapangan terus. Itu kamu ada cerita nggak sih? Suka duka Iya, pekerja itu media yang lain? ya itu tadi ada yang harus masih ke lapangan, itu bagian-bagian orang-orang yang dibuletin, yang setiap hari harus liputan dan lainnya. Itu mereka masih melakukan kerjaan seperti biasa, Mar. Itu masih harus tetap Hmm. terjun ke lapangan, harus masih keluar kayak gitu-gitu. Cuma dari mereka sendiri, yaitu teman-temannya aku tuh salutnya adalah mereka masih tetap semangat walaupun mereka harus turun langsung ke lapangan, atau yang mereka harus ke kantor masih harus naik kereta atau angkutan umum lainnya, mereka tuh masih semangat buat kerja gitu loh. Dan alhamdulillahnya ya dari kantor juga cukup ini kan, cukup cukup membantu gitu, tetap ngasih ngasih apa ya, um,
ya istilahnya ngasih bantuan biar kita juga tetap sehat. Kita dikasih hand sanitizer, dikasih vitamin, dikasih masker, dikasih apa ya gitulah pokoknya. Kantor juga tetap ngasih sesuatu walaupun dia tetap keluar tapi nggak apa-apa gitu loh. Jadinya mereka ya semangat-semangat aja. Aku bingung ngomongnya, pokoknya teman-teman tetap masih ada yang harus naik kereta dan lain-lainnya, itu cukup membahayakan ya. Cuma ya mereka tetap melakukan itu. Terus nih media sekarang itu ketika pandemi ini menurutmu itu seperti apa sih? Apa udah melakukan perannya dengan sangat baik sebagai pekerja media ya? Ini kita cerita secara keseluruhan, bukan kantormu aja. Maksudnya, apakah udah melakukan pekerjaannya dengan baik atau istilahnya memberikan informasi kepada publik secara transparan atau malah mungkin terkesan apa ya, ngompor-ngomporin kita buat panik doang atau gimana di matamu media ketika pandemi ini? Kalau ngomongin itu ya Mar, ya aku yakin semua media-media itu mesti menginformasikan fakta ya yang didapat di lapangan. Nah, kalau misalnya untuk menimbulkan panik atau enggak, ya semua orang pasti akan, maksudnya sebagian orang dan pasti akan panik gitu kalau misalnya ada sesuatu ini. Cuma kalau misalnya media, kalau misalnya nggak ngasih tahu, ya gimana? Kan juga kita harus menyampaikan informasi nggak sih sebagai media. Nah, ya tinggal, maksudnya, dan media pun kan ada aturannya itu, Mar. Ada apa sih namanya yang tata cara meliput? Ada aturan di mana untuk menyampaikan informasi soal pandemi ini tuh ada aturannya. Jadi aku yakin media-media di Indonesia ya, semua media pasti akan nurut sama peraturan itu, tetap mengedukasi, tetap ngasih informasi gitu-gitu. Nah, jadi ya harapannya sih nggak bikin panik ya, walaupun tetap ada rasa panik, bahkan aku sendiri pun jadi parno, jadi panik, cuma ya kita yakin semoga semuanya cepat beres gitu loh. Dan kan nggak cuma media kan nggak cuma ngeberitain berapa korbannya, berapa yang meninggal gitu-gitu kan, cuma kan juga kita memberikan informasi berapa yang sembuh, bagaimana caranya biar tetap mengedukasi gitu loh, gimana caranya tetap di rumah aja, terus gimana pakai masker, tetap ngasih tahu hal-hal yang istilahnya ya tetap ngajarin kita yang bermanfaat kan, tetap gitu. Benar. Dengan adanya ini kan juga kita nggak dapat pelajaran baru, dengan adanya situasi kayak gini, situasi kan kita seperti ini dapat pelajaran baru yang kita biasanya mungkin nggak sering cuci tangan misal gitu, kita jadi sekarang rajin cuci tangan. Yang biasanya kemana-mana nggak pakai masker misal, walaupun nggak ada pandemi kayak gini kan, biasanya kan ada pakai masker biar nggak ada polusi. Nah sekarang jadi orang-orang pakai masker. Terus nih kan ada beberapa berita ya yang polusi sekarang berkurang, sampah berkurang. Nah itu kan sesuatu yang cukup baik juga. Gitu. Kamu ngerasa juga nggak di Jakarta emang polusinya lebih minim pas pandemi ini? Kalau misalnya dari suasananya ya Mar ya, kalau suasana sih bisa dibilang iya ya, soalnya kadang tuh langitnya cerah gitu. Oh iya. Langitnya cerah, dan kadang kalau misalnya kita pakai cek aplikasi aplikasi air itu kadang malah notifikasinya tuh polusinya jadi berapa persen doang, gitu-gitu menurun gitu. Dan bahkan ada temanku yang lagi liputan soal sampahnya berkurang. Besok kalau misalnya ada info soal tayangan ini aku infoin deh. Tenang. Siap. Terus terakhir nih, Nyok, kamu ada saran nggak sih buat teman-teman mediamu
di masa pandemi ini tuh harus gimana, dan mungkin kamu ada saran untuk ya katakanlah petinggi-petinggi media mungkin harusnya memperlakukan karyawannya seperti apa uh, agar para pekerja media, entah itu pekerja teknisnya ataupun reporternya itu tetap nyaman gitu bekerja di media di masa pandemi ini. Oh gitu. Ya tetap aku bingung nih Mar kalau ngomongin ini untuk atasan, takut deh aku Buat nih. temen aja, buat temen aja kalau gitu. Tapi BTW aku belum cerita ya kalau semua orang, semua karyawan, nggak semua karyawan sih, reporter-reporter gitu yang pekerja-pekerja di kantorku, teman-temanku disuruh rapid test. Jadi kita saling share tempat-tempat mana yang bisa rapid test. Kayak misal kemarin Kemenkominfo mengadakan rapid test. Nah ini ada infonya, terus kita disuruh daftar. Ada misal pihak partai Golkar gitu mengadakan rapid test untuk media-media. Nah kita berbagi info itu dan semuanya rapid test. Reporter. Aku juga kemarin di rapid test, alhamdulillah negatif. Diapain aja sih pas rapid test sih? Pas rapid test. Pengalamanmu ya, pengalaman. Aku rapid testnya, kalau aku kan rapid testnya drive-thru. Jadi kemarin aku ikut rapid test di kantor Kominfo. Nah, terus aku sama 2 temenku. Jadi di mobil tuh ada 4 orang. Aku, 2 temenku, sama driver. Nah, itu kita ngantri, habis ngantri, pas dapat giliran, pas udah didata, nama kita dari mana, gitu-gitu. Nah, terus kita dicek ini, bukan dicek apa sih? Darahnya kita tuh diambil, Mar. Terus kita udah tuh diambil darahnya, habis itu dites, terus setelah beberapa jam gitu, termasuknya cepet kok, hasilnya langsung keluar. Kita dapat notifikasi dari SMS. Itu kan kerjasama sama aplikasi. Aplikasi Halodoc. Nah, jadi itu kayak, habis itu udah ada notifikasi dari Halodoc, langsung kita dapat ininya. Kita tuh positif atau negatif ininya. Hasilnya. Cuma sih alhamdulillahnya semua hasilnya negatif ya, karena ini kan cuma dari sampel darah. Soalnya ada yang bilang kalau misalnya darah ini berapa persen gitu akurat. Tapi bukannya itu disuruh ngulangin lagi nggak sih setelah berapa hari gitu? Betul, disuruh tes lagi 7 sampai 10 hari itu disuruh tes lagi. Kamu juga ini tes rapid test gitu, Mar? Enggak sih, di Semarang sih kebetulan masih adem ayem sih, enggak ada. Maksudnya enggak se apa ya? Belum PSBB gitu ya, enggak PSBB. Enggak sebanyak di Jakarta dan enggak seketat di Jakarta gitu sih. Tapi itu free ya, Nyong? Free rapid test? Halo? Kenapa rapid test, kenapa? Free atau ada biaya? Free. Berarti free. Itu emang khusus, orang-orang khusus aja yang bisa rapid test atau sekarang di Jakarta semua orang bisa minta tes atau gimana? Enggak, tapi kemarin waktu aku rapid test ternyata ada juga yang untuk umumnya, Mar. Jadi untuk yang mau daftar, asalkan terdaftar di aplikasi yang tadi aku sebutin, daftar gitu bisa. Jadi nggak cuma yang pekerja di media doang, ternyata ada orang umumnya juga yang ikut ke situ. Berarti cuma ada kan ada yang nggak drive-thru. Kalau aku kan drive-thru. Terus ada yang motor juga. Terus ada yang antri gitu dalam satu ruangan, 5 orang gitu dites, tapi dibatasin orangnya gitu, antriannya juga. Berarti udah cukup masif lah ya di Jakarta tes gitu ya. Dan dari kantor-kantor pun kan sekarang udah kan karena PSBB jadi semuanya ya sesuai aturan PSBB, kantor diliburkan, sekolah diliburkan, gitu-gitu. Yang buka hanya misal toko-toko sembako, kayak gitu-gitu doang. Kayak
kantor media pun juga masih tetap jalan, kayak gitu-gitu. Sesuai aturan PSBB kok. Hmm. Oke, berarti intinya mungkin buat pekerja-pekerja media mungkin bisa intinya jaga kesehatan lah ya, sama kalau misalkan Iya, disuruh tes gitu mending ikutan aja lah ya nggak apa-apa gitu kan. ikut benar. Heeh. Dan kalau di kantor-kantor, maksudnya ya semoga sih kantor kantor semua orang, maksudnya Mm-mm. gak cuma di kantorku aja ya emang memperketat ya tadi tetap harus jaga apa sih jaga kesehatan karyawannya Heeh. juga, tapi alhamdulillah di kantorku udah cukup ketat sih. Heeh, udah cukup bagus ya karena nggak cuman karyawan malah alat-alat juga disterilin juga kan Iya, di sana. alat-alat disterilin gitu-gitu. Kalau tamu dari luar gitu pun dicek, disemprot, pokoknya harus gitulah Mar. Aku aja kayak wow, ini walaupun di lantai 1 udah dicek, lantai 2 dicek lagi kayak Heeh. gitu ya agak ribet, cuma ya ini Heeh. demi kebaikan semuanya. Ya benar-benar. Mm-mm. Terima kasih Minyo atas waktunya. Semoga nih setelah ngobrol-ngobrol bareng Minyo kita dapat banyak informasi nih mengenai pekerja media. Oke Minyo, sampai ketemu lagi di lain waktu ya Nyo. Bye bye. Ya, bye. Nah itu tadi obrolan aku bareng Minyo mengenai apa sih yang terjadi pada pekerja media ketika masa pandemi ini. Ternyata pekerja media itu tetap bekerja loh, meskipun ada beberapa yang WFH, tapi juga masih banyak ternyata yang bekerja di lapangan. Dan nggak sembarangan juga kantor memperlakukan para pekerja media ini. Jadi semacam kebersihan dan kesehatan karyawan itu dijaga, bahkan peralatan-peralatan untuk media pun begitu dijaga dan disterilisasi demi keamanan dan kenyamanan pekerja media menjalankan tugasnya. Oke, aku kira cukup ya buat kali ini kita ngobrolin masalah pekerja media dalam bekerja di masa pandemi ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan jangan lupa like, comment, dan subscribe The Dream Project. Bye-bye.